Sebelum kita melakukan mediasi kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Roshidatul Ummah, SHMH, selaku mediator yang telah Bapak dan Ibu pilih. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Ya, Ibu, terima kasih. Saya Dewa Purwanina. Di sini saya sebagai penggugat kasus ini, dan sebelah kanan saya ini kuasa hukum saya, Ibu. Ya, saya Bapak Saudara Rizkila SHMH sebagai kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Baik Ibu, nama saya Albert, di sini saya sebagai tergugat, dan ini Saya istri dari Pak Albert, kami harus di dan ini juga saya di sini didampingi oleh pendamping hukum saya. Ya Bu, saya Ainul Fajar Bani, SHMH, selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Baiklah, langsung saja ya. Saya jelaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak ini saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini ya. Namun sebelum saya melakukan mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penjelasan kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita akan masuk tahap negosiasi. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju? Baiklah, kita akan mulai mediasi pada pagi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana? Ya, baik, setuju Bu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Seperti ini Ibu, bahwasanya Bapak Albert dan Ibu ini sebetulnya sudah terikat menyampaikan pada saya, dan sampai saat ini juga harga ini belum masuk dalam Ibu. Kemudian dari tempo pertamanya itu tanggal kemarin tanggal 1 Januari 2022 Ibu. Kemudian di dalam perjanjian itu tadi mereka berdua ini sudah sepakat juga bayar hutangnya sekaligus sama bunga-bunganya Ibu. Tapi sampai saat ini mereka berdua belum lunasi. Berarti di sini pihak penggugat sangat-sangat kecewa terhadap pihak tergugat. Ya Ibu, sama seperti sama sekali sangat-sangat kecewa. Dan yang diinginkan dari pihak penggugat adalah pihak tergugat bisa melunasi segera hutang-hutangnya, seperti itu. Iya Ibu, benar. Karena hutang mereka berdua ini nominalnya bukan kecil, Bu, sangat besar sekali Bu. Jadi saya harap secara mungkin Bapak Albert dan Ibu Vivi ini segera melunasi hutangnya. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari penggugat, kita akan mendengarkan dari pihak tergugat. Baik, terima kasih mediator. Terus terang, saya sangat kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Ami. Mengapa sampai melakukan gugatan kepada kami? Padahal masih ada jalan lain, alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa ini, hutang ini. Betul, bukan hanya itu, karena klien kami ini baru saja merintis sebuah usaha, dan usaha ini pun sebagian dari usaha untuk melunasi hutang mereka. Jadi adanya gugatan dari Ibu Ami ini sangat berdampak pada usaha yang baru saja dirintis oleh klien saya. Bapak dan kuasa hukumnya, jangan seperti itu, jangan berdiri seperti itu. Karena kami sebagai pihak penggugat itu sudah melontarkan somasi kepada Bapak Albert dan Ibu Vivi ini. Tapi mereka berdua ini nggak ada itikat baik sama sekali. Dan justru mereka berdua ini diam diri
dan seolah-olah itu melarikan diri dari tuntutannya Ibu. Kuasa hukum beserta Ya, Ibu tenang ya, harap tenang. Di sini kita mediasi secara tenang, secara damai, dan kalau pihak penggugat sedang bicara mohon didengarkan terlebih dahulu, baru kalau selesai bisa disanggah. Akan mediasi ini berjalan dengan baik, gitu. Jadi bisa dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan pihak tergugat. Ya, jadi begini ya. Kami menyadari betul hutang ini harus kami lunasi. Tapi keterlambatan pelunasan hutang ini kami juga mempunyai alasan Ibu. Kami kesulitan. Dengan Ibu Ami melakukan gugatan kepada kami, ini sangat mencoreng nama baik saya Ibu. Jadi di sini saya sangat kecewa terhadap Ibu Ami. Berarti pihak tergugat di sini menganggap bahwa kurang dihargai oleh pihak penggugat dan ingin menjaga nama baiknya antara kedua belah pihak, seperti itu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan beberapa kesepahaman dari awal ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik, betul? Betul. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan, begitu maksudnya. Baiklah, selanjutnya seperti pihak penggugat dan pihak tergugat ungkapkan, sebenarnya pihak penggugat menganggap pihak tergugat ini sebagai terutang yang sangat dipercaya oleh pihak penggugat, dan sebaliknya pihak tergugat juga menganggap bahwa pihak penggugat ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kemudian kalau saya boleh bertanya, kemungkinan untuk keberlanjutan hutang piutang ini bagaimana? Seperti ini Bu, yang sudah saya jelaskan sebelumnya Ibu, bahwasanya saya ini sangat menginginkan sekali bahwasanya pihak Bapak Albert dan Ibu Vivi ini segera mungkin untuk melunasi semua hutang-hutangnya Ibu, seperti itu. Baik, berarti pihak penggugat ingin agar pihak tergugat ini cepat untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ya Ibu, seperti itu Ibu. Baik, mengenai penjelasan pihak penggugat, apakah pihak tergugat ada tanggapan? Iya Bu, begini Bu, sebenarnya itu kami sudah mengusahakan ya untuk membayar hutang ini, tapi kan kami masih dilanda kesulitan karena masih usahanya itu masih masih cenderung baru gitu loh Bu. Nah, melihat tindakan dari Bu Ami ini kami kecewa betul karena kan seharusnya kan ini diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kenapa kok malah dibawa ke jalur hukum melalui mediasi ini? Gitu Bu. Berarti yang saya simpulkan juga dari pihak penggugat dan tergugat ini, jika masalah hutang piutangnya cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara kalian berdua juga bisa cepat terselesaikan. Iya benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutkan, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan terlebih dahulu ya. Baik, masalah di sini berarti ada dua masalah. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik antara hubungan kedua belah pihak, dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran hutang piutang tersebut. Dan dari poin kedua tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak selesaikan terlebih dahulu yang mana? Silakan. Kalau saya sendiri itu ya segera mungkin Bapak Albert dan Ibu Vivi ini harus melunasi semua hutang
Baik Bu. Selanjutnya dari pihak tergugat bagaimana? Terus terang, Ibu Mediator, di sini kami lebih mementingkan reputasi nama baik kami, karena itu akan menyangkut di usaha kami. Baik, jadi kami ingin nama baik kami kembali. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah pihak penggugat ada pertimbangan lain? Yaudah Bu, gak apa-apa Bu, nama baiknya dulu yang diselesaikan. Oke. Kalau agenda pertamanya membahas nama baik atau hubungan baik antara penggugat dan tergugat, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Iya, betul. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Nah, kira-kira siapa yang lebih dahulu mengungkapkan usulannya? Saya dulu aja Bu ya, Allah Bu ya. Ya, silakan. Jadi seperti ini Ibu, sebelumnya hubungan kami berdua ini itu baik banget Bu. Jadi saya ini mau meminjamkan uang yang nominalnya sangat besar Ibu. Gitu. Tapi dalam kenyataannya Bapak Albert dan Ibu Vivi ini kok seperti itu sama saya. Seolah-olah itu kebaikan saya yang sudah saya berikan kepada mereka itu hanya dimanfaatkan saja gitu Ibu. Dan saya juga ingin sekali setelah mungkin yang kami itu setelah mungkin lunas gitu Ibu. Apakah dari pihak tergugat memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada pihak penggugat ini? Begini Bu, kalau pembayaran itu kami akan lunasi, tapi untuk dalam waktu dekat ini kami masih belum bisa karena kan usaha kami kan masih baru gitu loh Bu. Jadi masih seperti rezekinya, jadi belum bisa kalau membayar dalam waktu dekat ini. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya tahu menyampaikan baik dari pihak tergugat maupun penggugat sama-sama menginginkan adanya keberlanjutan hubungan baik antara keduanya di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara bagaimana pelunasan pembayaran di kemudian hari. Dan yang dapat diterima dari kedua belah pihak bagaimana kita membahas hubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Bagaimana kalau kita itu Bu, membuat perjanjian tertulis dulu mengenai tenggang waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarnya itu berapa gitu. Kalau seperti itu saya setuju sih Ibu. Bagaimana Ibu kalau seperti itu aja Ibu? Baik, saya juga melihat dari pihak tergugat beretikat untuk menjaga nama baiknya masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana untuk tanggapan Ibu Ami? Berarti setuju ya? Iya, setuju Ibu. Baik, untuk penjelasan dari pihak yang penggugat dan tergugat sepakat untuk menjaga nama baik ini, selanjutnya kita akan beranjak ke permasalahan yang nomor 2 tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana tanggapan tergugat? Yang jelas untuk selanjutnya ini Ibu Ami tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini ya. Kan kalau masalah ini itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu kan saya bisa membayar utang saya itu dengan tepat waktu dan tidak akan menjelek-jelekkan nama baik Bu Ami itu sendiri. Baik, saya juga melihat di sini melihat itikat baik dari pihak tergugat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Dari pihak penggugat ada tanggapan? Jadi seperti ini Ibu. Sebenarnya saya ini juga tidak menginginkan kayak kasus seperti ini Ibu. Jadi saya yang hanya saya inginkan itu Bapak Albert dan Ibu Vivi ini ada kejelasan kapan mereka itu membayarkannya gitu Ibu. Baik, berarti dari penjelasan pihak penggugat dan tergugat ini sepakat untuk tetap menjaga nama baiknya. Selanjutnya kita bisa beranjak ke permasalahan yang kedua
tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak tergugat? Baik Ibu Mediator, terkait pelunasan hutang ini, kami pasti akan melunasinya. Tapi kami mohon pengertian kepada Ibu Ami untuk mohon bersabar, karena usaha kami juga masih berkembang. Insya Allah 3 bulan ke depan kami akan melunasi bantuan tersebut. Mohon doanya saja dulu. Benar Bu. Mohon pengertiannya juga kepada para pihak penggugat dan ibu mediator bahwasanya memang usaha klien saya ini baru saja dirintis, dan semoga 3 bulan ke depan pasti ini ada perkembangan sehingga mereka juga bisa untuk membayar lunas hutang mereka kepada ibu Ami. Bagaimana pihak penggugat? Dari pihak tergugat sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan? Baiklah, kalau seperti itu Ibu, sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Arba, bahasanya 3 bulan ke depan kemungkinan usahanya sukses. Jadi saya beri waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya kepada saya Ibu. Ya, Bapak Ibu, sesuai kesepakatan yang sudah disepakati barusan, berarti Bapak Ibu harus melunasi hutang kepada klien saya 3 bulan ke depan. Baik Bapak Ibu, ini saya tulis sebagai buktinya. Oke, jadi begini, dari pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat bisa menjamin bahwa semua hutang tergugat ini pada 3 bulan ke depan ini dapat segera dilunasi? Iya Ibu Mediator dan Ibu Ami, saya akan menjamin bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan saya akan membayar lunas hutang-hutang saya. Tolong beri saya kesempatan waktu 3 bulan ke depan. Baik, menurut saya usulan Bapak ini juga sudah sangat konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu penggugat atas usulan dari pihak tergugat ini? Jadi seperti ini, terus terang sepertinya saya ini mengingat pembayaran tanpa ini sudah dilunasi Ibu. Tapi karena keadaan Bapak Albo dan Ibu ini baru saja mengurus usahanya, kemudian sudah bilang 3 bulan ke depan mau melunasi, ya alhamdulillah. Jadi saya harap 3 bulan ke depan harus melunasi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Albo. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita sudah mencapai kesepakatan, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik, atau melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada 3 bulan selanjutnya. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang piutang ini harus sudah dibayarkan, begitu? Benar begitu? Benar. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan ini para pihak harus menambahkan klausulnya. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Ibu, boleh saya bertanya, perbedaan dua klausul yang Ibu bicarakan tadi itu seperti apa Ibu? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian ini hanya mengikat kedua belah pihak saja. Nah, di mana apabila salah satu ada yang ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila ada salah satu pihak yang ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Seperti itu, Ibu Ami. Itu ya Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau seperti ini harus dibutuhkan ke dalam majelis hakim Ibu, karena kesepakatan ini masih ada poin yang mana belum disepakati oleh Bapak Albert dan Ibu Vivi.
Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Ya, setuju. Baiklah, kita akan bertemu kembali untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Senin tanggal 24 Februari 2022. Dan untuk kali ini mari kita akhiri mediasi pada hari ini. Semoga kesepakatan-kesepakatan yang telah diberikan ini tadi bisa mencapai dengan baik dan terlaksana dengan baik. Dan semoga juga hubungan antara penggugat dan tergugat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Ibu, kami terima kasih ya. Terima kasih ya. Hai guys, kita sudah selesai. Ya, ayo.